Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Sekarang kita masuk ke dalam segmen Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar yuk. Masya Allah. Sudah ada Pak Ustadz bukan di tengah-tengah ya, kalau di tengah-tengah tuh saya. Di sebelah kiri saya. Samping kita ya. Samping kita ya. Samping kita sudah ada Ustadz Abdul Kafi. Dan kali ini kita akan membahas tentang temanya kerja dan ibadah Pak Ustadz. Dan kami mempersilakan Pak Ustadz mulai, nanti begitu Mas Denny bilang 3, 2, 1 mulai. Iya. Kita juga bareng sama ibu-ibu dari perguruan taekwondo ya Bu ya. Bapak-bapak dari mana ini Pak? Dari Iya. Silakan Pak Ustadz, tema kita hari ini kerja dan ibadah. Kerja dan ibadah Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul kalau kita bicara tentang kerja dan juga ibadah. Sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dan juga jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kerja itu juga sebenarnya kategorinya adalah ibadah. Khususnya juga mencari nafkah. Tapi terkadang perbedaannya ada juga kerja yang dia untuk akhirat juga. Jadi dunia dapat, akhirat dapat, tapi ada juga yang dia hanya dapat dunianya aja. Nah ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan dan harus kita hindari agar apa yang kita usahakan selama di dunia ini bukan hanya berhenti di dunia, melainkan juga nanti pahalanya berkelanjutan dan memiliki manfaat nanti di akhirat. Makanya di bulan Ramadan ini apalagi ada episode Samarinda. Nah, ini Masya Allah. Jadi kita mendapatkan siraman-siraman rohani sehingga kita bisa termotivasi untuk terus bekerja, beribadah sesuai dengan porsinya. Makanya kan kita dibagi 24 jam. Ya kan, 8 jam istirahat, 8 jam untuk kegiatan yang lain, 8 jamnya lagi yang satunya ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya sibuk, nggak bisa. Ya paling nggak minimal sisihkanlah sedikit waktu kita untuk sholat, untuk baca Quran, untuk sedekah dan lain sebagainya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kerjaan kita menjadi kerjaan yang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat dunia dan akhirat. Jadi niatnya itu nanemnya di dunia juga, di akhirat juga. Masya Allah. Iya. Jadi apa, fit dunia wal akhirah. Betul. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada para penonton nih, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz seputar kerja dan ibadah. Ya, silakan sebutkan nama. Guling-guling Bu. Ya, berdiri Bu. Berdiri, kalau duduk kayak duduk. Nanti sampai perkenalkan Bu. Ya, siapa namanya Bu? Dikenalin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Aku Weni dari Bandung. Aku mau nanya Pak Ustadz. Kan aku tuh kerja Pak Ustadz ya. Nah, lingkungan kerja aku tuh, lingkungan kantor tuh orang-orang yang toksik banget gitu ya. Terus aku tuh kadang suka ngedumel gitu dalam hati, suka ngelihat yang orang-orang kayak gitu suka ya ngedumel gitulah. Nah, gimana nih Pak Ustadz dalam berpuasa nih, apakah puasanya sah atau enggak ya kalau kayak gitu? Makasih Pak Ustadz. Wah ini Pak Haji, puasa tapi dia masih sering toksik, ngedumel, apalagi gibah, ngomong-ngomong yang kotor. Nah ini bagaimana? Apakah puasanya batal atau bagaimana? Di dalam Islam memang tak kala orang bermaksiat itu ya dia tidak membatalkan puasa, akan tetapi itu bisa mengurangi daripada pahala puasa. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Ya, kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih wal jahl. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkara-perkataan yang kotor, toksik tadi, kemudian mengerjakannya, dan juga dia tidak meninggalkan hal-hal yang bodoh, artinya ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Falaisa lillahi hajatun, ya bagi Allah tuh Allah nggak butuh ya
puasa kita. Allah nggak butuh kita nahan lapar, nahan haus, nggak butuh. Ya, jadi puasanya itu percuma. Kita cuma hanya dapat lapar dan haus, tapi nggak dapat pahala. Apalagi nih masalah toksik. Wah, ini di kalangan anak-anak yang namanya kalau udah bergaul toksik itu biasanya dia nular. Ya kan? Dia ngomong kotor, ya kan? Dia nular lagi, ikut lagi ngomong kotor, ya kan? Karena memang ini toksik kan artinya racun. Racun itu bisa menyebar ya kemana-mana. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu kita hindari, apalagi lagi puasa. Ya lebih baik kita diam aja lah kalau dia lagi ngomong gitu ya. Jangan kita ikutin, malah ikut gibah jadinya. Malah ikut ngomong kotor, jadi sayang. Gitu kira-kira Bu Weni. Bu Weni mah puasanya nggak batal, cuman nggak dapat pahala, cuman haus sama lapar doang ya Pak Ustadz ya? Betul. Gitu. Udah mulai sekarang nggak usah gibah-gibah lagi. Jadi ngedumanya kalau lewat WA. Makanya kan ada lagunya itu ya. Kadang-kadang kita bingung. Di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana semua bergibah. Mau bangun gibah, mau makan gibah, mau tidur gibah, mau mati gibah. Sampai mau mati gibah. Coba. Iya. Ini bahaya. Saya mau nanya juga Pak Ustadz. Oh boleh, cakep Ini nih. buat teman-teman yang sibuk kerja gitu dari malam sampai akhirnya sahurnya kelewat. Nah itu boleh nggak puasa atau tetap harus puasa Pak Ustadz? Oke, bagaimana kalau kita itu nggak sahur? Iya. Apakah kita boleh meninggalkan puasa? Sahur itu hukumnya adalah sunnah. Dan di dalam sahur itu fihil barakah, terdapat keberkahan, kata Nabi. Jadi kalau orang yang sahur itu dapat berkah dan hukumnya sunnah. Jadi kalau manakala dia meninggalkan hal yang sunnah, ya khususnya dalam sahur ini, jadi dia tetap boleh melanjutkan puasanya. Misalkan kita nggak sahur, ya kita boleh lanjutin puasa, tapi tidak boleh menjadikan alasan kita itu untuk tidak berpuasa. Jadi tetap kalau bisa sih puasa. Jangan alasan wah nggak sahur nih. Nggak sahur berarti nih. boleh buka dong nih. Gitu. Boleh buka nih. Habis itu makan bubur. Wah. Makan cendol. Ya. Lah kenyang dah. Alhamdulillah kita mah nggak pernah ketiduran ya Nggak sahur. pernah. Nggak pernah ya? Kerja. Soalnya lagi kerja Pak Ustadz. Lagi kerja ya. Pernah ketiduran. Ketidurannya pas lagi kayak begini jam-jam 2, jam 3 atau ngantuk tuh. Iya. Jam Jadi 2. berasa ya, terasanya di situ ya Mas. Oke, ini ada penelpon, kita langsung aja ya kasih kesempatan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Halo, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, dari mana? Saya Dian dari Kediri. Kediri. Dian. Betul, Dian, Kediri. laki-laki perempuan Dian dari Dian? Kediri. Saya laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, duduk aja nggak apa-apa Dian, nggak usah diri. Nah, Silakan Dian. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya kerjanya itu seorang satpam Pak Ustadz. Di perjanjian tertulis di pekerjaan saya boleh meninggalkan pekerjaan saat waktu-waktu sholat 5 waktu. Tapi pada kenyataannya saya suka ditahan-tahan Pak Ustadz. Jadi malah kadang suka lewat sholatnya kayak gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Oh jadi Oke. sholat tapi suka ditahan-tahan Pak Ustadz. Ditahannya di polsek atau gimana? enggak. Mas. Itu kriminal itu. Iya, Maksudnya yang nahan siapa? Yang nahan pekerjaannya atau bosnya atau memang Mas sendiri yang Tugasnya, menunda-nunda? atau mungkin tugasnya. Oke, kita silakan Pak Oke. Ustadz mungkin kayaknya udah. Iya, ini Masya Allah ya. Kita anggap aja yang nahan tuh kayak Yang kadang-kadang lain ya? Yang lainnya gitu. Iya, atau mungkin begini, sudah menjadi kewajiban seorang security gitu, misalkan di saat Oh, iya. semuanya sholat Jumat, Iya. gitu kan nggak ada yang jagain kan gitu ya. Iya, Itu iya, bagaimana kalau misalkan kita meninggalkan sholat Jumat? Iya. Baik, sebenarnya begini, ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, hukumnya dibolehkan meninggalkan sholat Jumat asalkan ya, ketika orang tersebut meninggalkan daripada sholat Jumat itu ada mudarat. Contoh, dicurilah dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan dalil yang diungkapkan oleh Imam Nawawi ya, wa minha ayyakhafa ala malihi wa nafsihi wa ala ma yalzimu adzibu dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dia merasa takut, khawatir, nih kenapa-napa nih perusahaannya, Ya. misalkan bank. Benar. Itu kan penting, kalau Ya, ditinggalin nanti mungkin bisa terjadi perampokan dan lain Ya. sebagainya. Itu boleh meninggalkan daripada sholat Jumat dan harus diganti dengan sholat zuhur
rakaat. Jadi jumlahnya nggak sama. Iya. Kayak sholat Jumat. Kan Jumat kan 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Itu dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Jadi seperti itu Pak Ustadz ya, kesimpulannya apa Pak Ustadz tentang kerja dan ibadah ini Pak Ustadz? Iya, intinya begini, setiap kerja dan ibadah, jadikanlah kerja kita itu ibadah. Jangan sampai kerja kita sia-sia, kita banting tulang, ternyata itu tidak ada manfaatnya di mata Allah. Mungkin di mata dunia ada manfaatnya, tapi di mata Allah tidak ada. Maka jangan sampai pekerjaan kita itu seperti di surah Amilatun Nasibah. Ya, amal yang banyak namun dia sia-sia, nggak ada pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan setiap amal pekerjaan kita itu karena Allah, sehingga yang tadinya rutinitas biasa kita kerja itu berubah menjadi rutinitas yang mendapatkan pahala dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Samarinda pokoknya. Samarinda pokoknya ya. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi tausiahnya yang singkat tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Silakan Pak Denny. Iya, jadi kita tuh dapat 2 kebaikan Pak Ustadz ya. Pasti. Untuk mencari nafkahnya dan untuk ibadahnya. Betul. Jadi kita dapat Pak Ustadz ya. Iya. Iya, jadi nanti kita akan ketemu lagi besok. Besok Tempat kita di Samarinda. Samarinda ya, dan juga nonton terus di Pas Buka ya setiap sore selama Ramadan ya, dari jam 4 sampai dengan selesai ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bosan sekali buka puasa pakai bayam terus. Bayam sore lagi, lu punya duit, lu punya kuasa. Aku ingin makan yang lain. Olip. Siapa namamu Popeye? Siapa namamu Popeye? Aku Popeye. Popeye, apakah kamu ingin makan bayam seperti biasa? Tidak mau. Aku tidak mau makan bayam lagi. Aku bosan. Kamu tidak boleh bosan. Aku ingin dibuatkan siomay sebanyak 2 lusin. Gak pakai lama, 3 menit harus sudah jadi semuanya. Baiklah, aku akan menuruti kemauanmu. Ya, ceneh banget kamu. Sini kamu lihat. Sini Mana? aku akan buatkan sesuai keinginanmu. Dadah. Wah. Nih ya, aku ambil Mana? ya, sebentar. Bisa tidak kamu? Bisa dong. Sabar. Oh. Nih. Apa ini? Ini untuk kamu. Aku. Wah. Surya ye. Ini tuh. Surai. Ini tuh Fiesta ready to go somai ayam. Wow. Somai dimsum pertama di Indonesia yang siap makan, jadi praktis, bisa langsung dimakan, gak perlu dimasak-masak lagi. Ini siomay dengan campuran dari daging ayam dan udang pilihan pastinya. Kalau Fiesta siomay biasanya harus dimasak dulu. Nah, sekarang udah ada versi siap makannya juga. Oh gitu. Ah, ini bisa langsung dimakan. Yang langsung yang bener nih langsung dimakan. Beneran dong Sureye. Ini rasanya seperti apa? Ini tuh rasanya juicy banget, lembut banget, daging ayam dan udangnya berasa banget. Oh, siomay dimsum siap makan. Sesuai namanya ya, ready to go. Jadi praktis dibawa-bawa. Cocok banget nih apalagi buat buka puasa di jalan, pas juga dan juga pas lagi sahur. Betul banget Sureye, ayang. Ayah. Betul banget dong Sureye. Iya. Selain siomay, Fiesta ready to go juga ada varian lainnya. Ada yang sosis original, ada bakso keju, dan bakso saus barbeque. Oh gitu. Caranya gimana sih? Nih, sini aku ajari kamu. Gimana? Nih ya. Tuh, biar lebih enak kemasannya dicelupkan dulu nih ke air panas kayak gini. Tuh, cukup 2 menit saja. Langsung siap makan hangat-hangat deh. Ayang! Iya apa? Wah, benar-benar saya tidak salah pilih pasangan. Kamu beli di mana ini, Olip?
Suraya, ini mah bisa beli di mana-mana. Prima Fresh Mart bisa, supermarket, toko frozen food, minimarket, e-commerce juga bisa, ayang. Iya. Wah, kelewat praktis ini Fiesta Ready to Go siomay ayam ini. Aku senang sekali bagaimana kalau kita berbagi kesenangan bersama orang-orang yang di rumah dengan kue. Wah, boleh banget Suraya. Pemirsa, kalau kita bilang Fiesta, jawabannya bintang 5 dagingnya, Bintang 5 enaknya. Halo. Fiesta. Halo. Fiesta. Seneh banget nih orang, gue cekik lama. Halo, dengan siapa ini? Dengan Adara dari Bekasi. Dara di Bekasi. Fiesta. Bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Bagus. Apa salah satu varian dari Fiesta Ready to Go? Fiesta Ready to Go siomay ayam. Fiesta Ready to Go siomay kambing. Kambingnya kambing sun lagi. Jawabannya A, Fiesta Ready to Go siomay ayam. Selamat. Kamu dapat 2 juta rupiah di potong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Fiesta. Bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Fiesta chicken nugget, paling enak paling kusuka. Fiesta chicken nugget, aku mau setiap hari. Fiesta chicken nugget, paling. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh